Allah telah memberikan tuntunan kepada kita, tetapi tuntunan itu ditolak, maka itu akan menjadikan hati kita itu subuh dan sobat di waktu pagi, di waktu subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana menghidupkan hati, ya. Pentingnya kita menghidupkan hati karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu berawal dari hati, ya. Kita mau baik, mau tidak baik, mau rajin ibadah, mau tidak rajin ibadah, itu berawal dari hati kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya, ala inna fil jasadi mudghah, ya. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kita itu ada namanya mudghah. Mudghah itu artinya adalah daging yang menggumpal, segumpal daging, ya. Mudghah idza saluhat saluha sairu amali. Ketika mudghah itu baik, maka semua amal kita baik, ya. Tetapi faida fasadat, ketika mudghah itu jelek, mudghah itu tidak baik, maka fasadat sairu amalihi, maka akan jelek pula semua perbuatan kita, semua amal kita. Berarti melalui hadis ini kita ini sesuai dengan mudghah yang ada dalam diri kita, yang disebut dengan hati, ya, hati. Jadi dalam diri kita semuanya itu ada hati, ya. Kehidupan kita tergantung bagaimana hati kita, ya. Kalau hati kita baik, maka amal perbuatan kita baik. Kalau hati kita jelek, buruk, maka amal kita akan buruk, hati kita, perbuatan kita akan buruk. Karena itu para jamaah sekalian, bagaimana mari sama-sama kita belajar membenahi hati kita, ya. Sama-sama kita belajar bagaimana agar hati kita itu baik, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membuat hati kita buruk, tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membuat hati kita kotor. Sehingga kalau hati kita kotor, maka berarti kotor pula perbuatan kita, kotor pula amaliyah kita, ya. Ada yang disebut dengan qalbun marid, gitu ya. Ada yang disebut dengan qalbun mayyit. Nah, ini. Apa itu qalbun marid? Qalbun marid itu artinya hati yang sakit. Hati yang sakit itu bagaimana? Hati yang sakit itu adalah orang yang cenderung melakukan suatu kezaliman atau perbuatan yang tidak baik dan sulit untuk berbuat kebaikan. Mengapa terkadang kita itu mau berbuat baik itu berat, ya. Mau ke masjid itu berat, mau baca Quran itu berat, gitu ya. Mau beribadah itu rasanya berat sekali, ya. Dan maunya itu berbuat yang tidak baik misalnya, maka itulah yang disebut dengan qalbun marid. Berarti hati kita sakit, ya. Maka kalau hati kita sakit berarti harus diobati, ya.
Kalau hati kita sakit, berarti kita harus mengobati hati kita agar hati kita tidak sakit. Maka kalau hati kita sehat, maka motivasi untuk berbuat baik, semangat untuk berbuat baik itu akan selalu muncul. Iya, kadang-kadang baca Quran baru selembar sudah males gitu ya. Kadang-kadang mau bangun sholat malam tuh males gitu. Nah ini adalah berarti ada sesuatu di dalam hati kita. Ya, ada sesuatu dalam hati kita sehingga membuat kita motivasi untuk berbuat baik itu sangat lemah. Ya, maunya kita bersenang-senang, maunya kita bersantai-santai, maunya kita berlehe-lehe, ya. Tapi kalau untuk berbuat kebaikan rasanya ada yang beratin gitu, ada yang gandolin gitu ya. Ya itu berarti pertanda bahwa hati kita itu adalah kurang sehat, hati kita sakit. Apalagi yang paling lebih parah lagi adalah qalbun mayyit, ya, hati yang mati, hatinya mati. Kenapa hati bisa mati? Orang yang hatinya mati berarti orang yang menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Ya, bahwa Allah telah memberikan syariat kepada kita sekalian, Allah telah memberikan tuntunan kepada kita, tetapi tuntunan itu ditolak, tidak diimani, tidak dijalankan, malah diingkari. Ya, malah diingkari. Maka itu disebut dengan qalbun mayyit. Kalau hati kita sudah mati, maka sulit untuk berbuat kebaikan, berat untuk berbuat kebaikan, dan sulit untuk dinasihati. Kenapa? Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling segala-galanya. Itu berarti karena memang hatinya sudah mati. Jangan sampai kita hatinya mati, ya, apalagi ya, mati, ya. Oleh karena itu para jemaah sekalian, dalam ilmu tasawuf namanya ada takhalli dan tajalli. Artinya adalah mengosongkan hati kita dari sifat-sifat yang buruk, dikosongkan, dibuang, diilangin, dibersihkan sifat-sifat yang buruk, perbuatan-perbuatan yang buruk, kemudian diisi dengan sifat-sifat yang baik. Itu maka akan bisa menghidupkan hati kita, akan bisa menyehatkan hati kita, akan bisa menyuburkan hati kita, sehingga kita motivasi untuk berbuat ibadah, motivasi untuk berbuat kebaikan itu senantiasa meningkat, ya. Yang disebut dengan takwa juga begitu kan ya. Takwa adalah semakin meningkatnya kebaikan kita, semakin meningkatnya amal soleh kita, dan semakin jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan dari sifat-sifat atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu daripada definisi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa saja kiat-kiat untuk bisa menyehatkan hati kita, ya, menyehatkan hati kita. Jangan sampai hati kita sakit, jangan sampai hati kita, apalagi hati kita sampai mati. Dalam kitab Nashihul Ibad, ya, an Abdillahil Antaqi rahimahullahu ta'ala qala, dari Abdullah rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, khamsun hunna min dawail qalbi.
Ada 5 perkara yang bisa menyehatkan hati atau bisa mengobati hati, ya, hati yang sakit jadi sembuh sakitnya, hati yang mati maka akan menjadi hidup hatinya, ya. Inda qaswatihi, ketika hatinya itu keras, ya, keras berarti hati yang keras, berarti hati yang sakit, ya. Wa hadhil khamsah ma'khudhatun min kalami Sayyidil Jalil Ibrahim Al-Khawas kama dzakarahu Nawawi. 5 hal ini diambil dari perkataan Sayyid Al-Jalil Ibrahim Al-Khawas kama dzakarahu Nawawi, sebagaimana yang dijelaskan oleh atau yang disebutkan oleh Imam Nawawi Fit Tibyan, dalam kitab Tibyan. Di antaranya apa? Tip untuk menghidupkan hati yang sakit, tip untuk menyehatkan hati yang mati, ya. Yang pertama adalah mujalisatus sholihin ay ahlil khair, yaitu banyak duduk, banyak berkumpul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang baik, ya. Jadi kita sering-seringlah berkumpul, datang ke ulama, datang ke ahli ilmu, datang ke orang-orang yang baik. Seringlah kita di dalam majlisnya orang-orang yang baik, dalam majlisnya perkumpulannya orang-orang yang soleh, ya. Kita sering mendatangi majlis-majlis ilmu, ya, sering mendatangi majlis-majlis zikir, ya. Di mana ada majlis ilmu, kita bergabung, kita berkumpul membahas ayat-ayat Allah, membahas motivasi kita untuk beribadah kepada Allah, membahas mengingatkan kita akan kematian, membahas mengingatkan akan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita membaca Al-Quran, bersolawat, beristighfar, berzikir. Nah, dengan kita seringnya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya, maka itu akan menyehatkan hati kita, maka itu akan menjadikan hati kita itu subur, sehat, sehingga motivasi kita untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya, motivasi kita untuk semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah SAW, maka akan tumbuh. Dan kecintaan kita kepada Al-Quran, kecintaan kita kepada sholawat, kecintaan kita kepada zikir, maka akan semakin tumbuh dan termotivasi untuk senantiasa dilakukan, diamalkan, dikerjakan. Karena dengan kita meningkatkan amal kita, kebaikan-kebaikan kita yang diawali dengan kita sering berkumpul dengan para orang-orang yang soleh, para orang-orang yang baik, maka akan menjadikan kita semakin kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan kita semakin kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin butuh akan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin butuh akan syafaatnya Nabi kita Muhammad SAW di hari kemudian. Inilah yang disebut dengan banyaknya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang baik, maka akan menghidupkan hati kita, akan menyehatkan hati kita, ya. Ay huduri majalisil wa'di wa ihbari sholihin, ya, artinya adalah hadirnya kita ke tempat-tempat berkumpulnya nasihat, ya, nasihat oleh para orang-orang yang soleh, wa ihbaru sholihin, dan sering mendapatkan kabar, ya, berita dari orang-orang yang soleh. Wa yadkhulu fi dzalika sumtu wal mazalah minal khalidina fil batil, ya. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi yang pertama adalah
untuk menyehatkan hati kita yang sakit, untuk menghidupkan hati kita yang mati adalah kita perbanyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh, sering hadir di majlis ilmunya orang-orang yang soleh. Itu akan menghidupkan hati kita, akan menyehatkan hati kita. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya, yang kedua adalah wa qiraatul Quran bitadabbur. Ya, kita memang suka baca Quran ya. Kita memang sering baca Quran. Tetapi apakah bacaan Quran kita ini tadabbur atau tidak? Kita kadang-kadang baca Quran itu asal baca, ya, Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, asal baca gitu. Jadi mulut kita membaca tetapi hati kita nggak nyambung, hati kita tidak menghayati, hati kita tidak merenungi apa isinya itu yang kita baca. Maka coba kita mulai belajar mentadaburi Al-Quran, ya, ayat-ayat Allah, ya. Jadi kalau kita bicara ayat-ayat Allah itu ada dua macam. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah, ya. Kalau ayat kauliyah adalah ya Quran itu, Al-Quran yang 30 juz itu namanya ayat kauliyah. Ada lagi ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat Allah yang tercipta, yaitu alam. Kita sering melihat alam, fenomena alam, keindahan alam, kita tadabburi alam semesta ini, itu juga namanya membaca ayat-ayat Allah. Dengan mentadaburi bagaimana Allah menciptakan langit, bagaimana Allah menghamparkan bumi dengan seluas-luasnya, laut yang begitu luas, kita tadaburi, kita renungi, begitu engkau kuasanya menjadikan makhluk seindah ini, ya, seluas ini, langit yang begitu tinggi, menjulang tinggi tanpa ada penyangganya, gunung-gunung, kemudian binatang, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Itu namanya membaca ayat-ayat Allah yang disebut dengan ayat kauniyah, ayat yang tercipta. Nah, kalau ayat kauliyah itu adalah Al-Quran yang 30 juz itu ayat kauliyah. Nah, agar membekas dalam hati kita yang kita baca, maka perbanyaklah kita mentadaburi Al-Quran. Iya, kalau bapak-bapak ini baca Quran suka mengingat artinya ya, asal baca gitu ya, iya gitu, asal baca gitu ya, baca aja kan, 1 juz selesai gitu ya. Baca aja 3 lembar selesai gitu ya. Nah ini coba mari sama-sama kita belajar, ya, membaca Al-Quran itu sambil mentadaburi maknanya. Iya, kan nggak tahu artinya Pak gitu kan. Ya kalau kita nggak tahu artinya, coba baca Quran yang ada artinya, minimal ngerti sedikit-sedikit artinya. Gitu ya. Iya, karena kalau kita membaca Quran asal membaca, ya memang dapat pahala. Man qara'a fi kitabillah, ya, siapa orang yang membaca kitab Allah, ya, setiap huruf akan mendapatkan pahala 10 kebaikannya. Setiap huruf akan mendapatkan pahala 10 dari kebaikan, ya. Dapat pahala. Mau dibaca dengan tartil, mau dibaca dengan tahdir, mau dibaca cepat, mau dibaca pelan, ya ada pahalanya. Cuman
efek ke hati kurang gitu ya. Ya, maka agar ada efek dari bacaan Quran kita ke hati kita, maka membaca Al-Quran dengan mentadabburi maknanya. Ya, nanti ada ayat tentang membahas tentang kiamat misalnya, ada ayat yang membahas tentang iman, ada ayat yang membahas tentang kisah, ada ayat yang membahas tentang hukum-hukum, maka kita renungi, kita tadabburi. Ya, kalau kita renungi, tadabburi, itu bacaan kita lama. Nah, terkadang kita itu membaca Quran itu nggak betah. Ya, membaca Quran nggak betah, baru 10 menit udah rasanya pengen nutup aja gitu ya. Nah ini ada persoalan berarti ini hati kita ada persoalan, karena apa namanya, tidak menikmati. Kalau kita menikmati kan walaupun sejam juga nggak terasa gitu, karena kita menikmati. Ya, kita nonton TV menikmati, ya nggak terasa. 1 jam juga nggak terasa, tiba-tiba udah 1 jam gitu kan. Tapi kalau kita tidak menikmati, ya mau 10 menit juga kayaknya lama banget gitu ya. Jadi para jamaah sekalian, bahwa membaca Al-Quran dengan tadabbur fil makna, maka itu adalah obat hati. Ya, hati yang lagi kurang sehat jadi hatinya sehat, apalagi hati yang mati maka jadi hidup kembali hatinya. Maka kalau hatinya hidup, hatinya sehat, maka motivasi kita untuk berbuat baik, motivasi kita untuk beribadah akan semakin meningkat, gitu ya, semakin meningkat. Oke, para jamaah sekalian, yang ketiga adalah wa ikhlail batin, yaitu untuk bisa mengobati hati kita adalah sering-sering kita mengosongkan perut. Ya, mengosongkan perut artinya adalah porsi makan itu dijaga gitu, tidak berlebih-lebihan gitu. Kalau ngosongin perut dengan kita mungkin puasa atau tidak berlebih-lebihan makannya, maka itu akan bisa menyehatkan hati kita. Tapi kalau kita berlebih-lebihan makannya, perut tidak sering dikosongkan, ya, maka itu akan cenderung syahwat kita akan naik, keinginan kita akan naik, dan kalau keinginan kita naik, syahwatnya naik, maka semakin malas kita untuk berbuat kebaikan, semakin malas kita untuk beribadah. Hawanya inginnya tidur sama santai-santai, ya, karena kenyang. Kalau orang perutnya kenyang itu kan, orang kalau kenyang pengennya tidur gitu ya. Kalau tidur pengennya ya santai-santai gitu kan. Tapi kalau kita bisa mengatur pola makan kita, ya, memang dalam Al-Quran disebutkan bahwa kulu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah memang mengajarkan kepada kita bahwa makanlah kamu, ya, makanlah kamu, minumlah kamu, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan, secukupnya saja. Badan kita ini memang harus dikasih nutrisi, dikasih vitamin, dikasih makanan. Jasmani kita butuh makanan, memang jasmani kita butuh vitamin, butuh nutrisi agar kita sehat, ya. Secara kedokteran juga seperti itu. Tetapi dalam hal ini Allah mengingatkan wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan, janganlah kamu melampaui batas, karena innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai pada orang-orang yang melampaui batas. Allah tidak menyukai dengan orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hal urusan makan dan minum. Maka bahwa Rasulullah SAW itu sehat badannya karena diantaranya Rasulullah SAW itu adalah makan secukupnya, tidak melampaui batas, tidak berlebihan, sehingga
kondisinya sehat, ya. Wa ikhla'il batin. Kemudian selain daripada mengosongkan perut, juga makan dengan makanan yang halal. Jauhi apalagi sampai makanan yang haram dan makanan yang syubhat. Dengan makanan yang kita makan adalah makanan yang halal, halalan thayyiban, gitu ya. Halal dan baik, ya, maka akan menjadikan hati kita itu sehat, akan menjadikan hati kita itu subur, karena makanan yang kita makan makanan yang halalan thayyiban, ya. Ada halal tapi nggak thayyib, ya kan? Ada makanan ini makanan halal tapi nggak thayyib, ya. Misalkan orang yang ada penyakit, gitu ya, ya, ada penyakit hipertensi misalnya, ya. Orang kalau hipertensi itu kan nggak boleh makan makanan yang apa, yang asin, ya kan? Makan yang apa lagi, yang daging-daging itu, ya. Nah itu nggak thayyib namanya. Halal tapi nggak, itu juga akan mengganggu kesehatan kita, ya, akan mengganggu kesehatan kita. Jadi fa inna akalal halal rasul kul, sesungguhnya bahwa memakan makanan yang halal itu adalah sebagai sumber daripada hati yang sehat, hati yang subur, hati yang baik, ya. Tapi sebaliknya, kalau makanan yang tidak halal maka akan mematikan hati kita, ya, akan mematikan hati kita, akan tidak menyehatkan hati kita secara ruh, ya, secara ruh. Sehingga orang yang banyak memakan makanan yang haram itu untuk berbuat baik, untuk beribadah itu malas, pasti malas, karena hatinya itu terkontaminasi dengan makan makanan yang halal, ya. Salasu khisalin turisul qaswatin fil qalbi. Nah, ada 3 perkara yang bisa menyebabkan hatinya itu sakit, hatinya itu keras, sehingga sulit untuk berbuat kebaikan. 3 hal itu adalah diantaranya hubbut ta'am, ya, terlalu berlebihan dalam makan, ya. Hubbut ta'am berarti namanya terlalu berlebihan, terlalu cinta dalam urusan makanan. Wa hubbun naum, terlalu cinta dengan tidur, banyak tidur. Kalau udah banyak makan banyak tidur. Wa hubbur rohah, dan terlalu cinta dengan rohah, itu santai, berlahai-lahai. Nah, ini 3 perkara ini yang menjadikan hati kita adalah keras, hati kita itu sakit. Adalah pertama hubbut ta'am, hubbun naum, hubbur rohah. Nah, ini yang harus kita jaga, ya. Makan memang kita harus makan, tapi jangan terlalu berlebihan. Hubbut ta'am, hubbun naum. Naum memang istirahat kita adalah tidur. Kata dokter bahwa istirahat yang paling baik adalah kita tidur. Kalau kita kurang tidur juga kondisi tubuh kita akan melemah, gitu ya. Ya, kalau misalkan malam ini bapak-bapak begadang, ya, kurang tidur berarti kan. Kurang tidur berarti, kalau udah kurang tidur berarti kan kondisinya lemah, gitu kan. Nah, memang harus tidur, tapi kalau kebanyakan tidur itu juga jadi masalah juga. Kebanyakan tidur akan bisa mengeraskan hati, ya, mengeraskan hati. Hubbur rohah, santai-santai, bermalas-malasan, ya kan, duduk-duduk santai, bermalas-malasan, itu juga akan bisa menjadikan hatinya keras, sehingga motivasi untuk berbuat baik, untuk beribadah itu lemah, ya. Males, itu ya, males. Kebanyakan kadang-kadang orang itu untuk berbuat baik males, ya kan. Berbuat baik, beribadah itu kadang-kadang asal, yang penting udah, gitu kan. Tidak menikmati, tidak menjiwai, sehingga manfaat daripada ibadah tidak berasa, gitu. Baik para jamaah sekalian, kemudian yang
selanjutnya adalah wa qiyamul lail. Nah, ini. Wa qiyamul lail, menghidupkan malam. Nih PR kita ini ya. Bagaimana, apakah kita ini sudah membiasakan menghidupkan malam hari? Menghidupkan malam itu bisa menyehatkan hati, bisa melunakkan hati, bisa mensuburkan hati kita ya. Karena apa? Karena Allah itu menurunkan malaikat di malam hari dan mendoakan kepada orang-orang yang sedang menghidupkan malam, sehingga orang yang menghidupkan malam itu akan bisa hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi lunak, hatinya menjadi sehat, sehingga motivasi untuk berbuat kebaikan itu meningkat ya. Salatun nafilah ba'dal istiqadhi minan naum. Nah, sholat sunnah setelah bangun dari tidur. Itu berarti sholat sunnah apa itu? Sholat malam, sholat sunnah, sholat tahajud, sholat tobat, sholat hajat, sholat sunnah yang lain, sholat witir setelah bangun tidur ya. Nah, ini adalah cara bagaimana untuk menyehatkan hati kita. Cara bagaimana untuk mensuburkan hati kita adalah dengan kita melaksanakan bangun malam dan sholat malam. Berat kan ya? Berat. Berat ya. Wa qiyamul lail, bagi yang belum terbiasa memang berat, tapi kalau sudah terbiasa dengan sendirinya maka akan terbiasa sholat walaupun minimal 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, misalkan 12 rakaat dan seterusnya. Nah, itu adalah cara bagaimana kita itu untuk menyuburkan hati kita, menyehatkan hati kita ya. Dan yang kelima adalah watadarru' indas sobah ya. Tadarru itu artinya orang yang merendah ya, rendah hati ya. Indas sobah, di waktu pagi, di waktu subuh, atau di waktu kita sedang mendekatkan diri kita kepada Allah. Tadarru itu, jadi kita itu merendah ketika kita itu bangun tidur, kemudian kita itu bergegas-gegas, kita melaksanakan sholat sunnah, melaksanakan sholat subuh berjamaah dengan hati yang tadarru, hati yang penuh harap untuk mendapatkan ampunannya Allah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Tadarru namanya. Sama ketika kita itu mau meminta sesuatu kepada orang ya, misalkan kita ingin mengajukan sesuatu proyek proposal misalkan, kan dengan cara-cara yang baik, dengan bahasa yang bagus, bahasa yang lembut, bahasa yang indah, sehingga proposal kita akan disetujui ya, sehingga pengajuan kita akan di ACC. Sama ketika kita merendah di hadapan Allah indah sobah di waktu subuh. Nah, apalagi tadarru'ul baqi fi akhiril lail, yaitu merendah dengan meratap, menangis, berdoa kepada Allah fi akhiril laili, di akhir malam. Berarti kapan itu? Berarti di sepertiga akhir di malam hari kita merendah kepada Allah, berharap kepada Allah, dengan kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itu namanya tadarru' indas sobah, yaitu merendah di waktu pagi hari. Ini yang akan bisa melunakkan hati kita ya, melunakkan hati kita, melembutkan hati kita. Cara melembutkan hati kita, melunakkan hati kita adalah dengan kita itu merendah di hadapan Allah di waktu sepertiga akhir di malam hari. Dengan cara apa? Dengan cara kita beribadah, yaitu berdoa, berzikir, berharap, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Li'annahu
tajliyati wa nuzulur rahmat. Karena apa? Sesungguhnya di waktu akhir malam itu adalah waktu-waktu yang tajlibat, waktu-waktu yang dimana Allah itu mengabulkan permohonan hambanya, waktu-waktu mustajabah ya, dan wa nuzulir rahmati, dan waktu dimana Allah turunkan rahmat ya, waktu dimana Allah turunkan rahmat yaitu di waktu sepertiga akhir di malam hari. Ini adalah cara bagaimana kita itu untuk melembutkan hati. Kalau hati kita lembut, kalau hati kita itu lunak, maka mudah mendapatkan nasihat, mudah mendapatkan peringatan-peringatan, baik yang datangnya dari firman Allah, sabda Rasulullah, ataupun dari orang lain kepada kita. Kalau memang itu nasihat kebaikan, maka akan dijalankan dengan baik ya. Kemudian wazada ba'duhum, dan ditambahkan lagi bahwa kasratul istighfari wa zikrul maut wa ziyaratul kubur. Nah, cara untuk melembutkan hati ditambahkan lagi selain yang 5 tadi adalah yaitu memperbanyak istighfar. Kita memperbanyak istighfar, baca istighfar astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim diperbanyak, karena siapa orang yang lazim membiasakan merutinkan membaca istighfar, lazimal istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala macam persoalan, dan Allah akan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka ya. Jadi memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak ingat dengan kematian ya, zikrul maut ya, kita diingatkan untuk memperbanyak ingat kematian. Ketika melihat atau mendengar ada orang yang meninggal dunia, kita disunahkan untuk bertakziah. Dengan kita bertakziah itu akan mengingatkan akan kematian kita. Dan wa ziyaratul kubur, yaitu ziarah kubur. Nah, kita ziarah kubur maka akan melunakkan hati kita, akan melembutkan hati kita ya. Sehingga kita akan termotivasi, hati kita akan lembut, akan baik, akan sehat, sehingga akan mudah untuk melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah obat hati ya. Obat bagaimana untuk mensehatkan hati kita ya, mensuburkan hati kita agar hati kita sehat, hati kita hidup, yaitu ada 5 tadi ya, yaitu banyak berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang kedua adalah mentadabburi Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tadabbur makna, merenungi maknanya. Kemudian mengosongkan perut, makan makanan yang halal. Kemudian qiyamul lail, banyak bangun di waktu sepertiga malam, yaitu merendahkan diri kita di hadapan Allah di waktu sepertiga malam, di akhir malam, karena di akhir malam itu adalah waktu di mana Allah akan turunkan rahmat, waktu di mana waktu-waktu mustajabah, maka itu akan bisa melunakkan hati kita, melembutkan hati kita, sehingga kita akan meningkatkan amal ibadah kita dengan nikmat, dengan baik ya, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pada hari ini, pada pagi ini yang bisa saya sampaikan sebagai nasihat khususnya untuk pribadi saya dan umumnya untuk para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita akan jauh dari hati yang sakit, kita akan jauh dari hati yang mati, yaitu kita akan selalu sehat hati kita, tumbuh subur hati kita. Kurang lebihnya mohon maaf ya, apabila ada penyampaian yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, yang kurang baik.
Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.